Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang lagi viral dari kota Makassar tentang penemuan 7 bayi yang ditemukan di dalam box makanan. Bagaimana kasus ini bisa terungkap dan apa yang terjadi pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus ini berawal ketika seorang wanita bernama Nita Mangewa berpamitan untuk pergi berlibur ke daerah Kendari pada bulan Desember 2021 yang lalu. Dia pun berpamitan kepada pemilik kos yang bernama Bapak Samsul dan Ibu Nulfa Anugrawati. Namun setelah kepergiannya, Nita pun tidak pernah memberikan kabar kapan dia akan kembali. Pemilik kos pun mencoba menghubunginya namun tidak ada respon dari Nita. Tetapi pada saat itu, pemilik kos tidak berani langsung masuk ke dalam kamar, melihat barang-barang miliknya Nita masih berada di sana dan khawatir jika Nita akan kembali ke kosan. Sejak kepergian Nita dari tempat kos yang berlokasi di Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, ternyata Nita pun sempat kembali lagi ke kosan, tetapi hanya sebentar. Lalu dia pun pergi lagi dan mengaku akan pergi ke Toraja yang merupakan kampung halamannya, dengan alasan orang tuanya sedang sakit. Lalu dia pun menghilang dan tidak ada kabar lagi darinya. Berselang 2 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Februari 2022, mulai tercium aroma terasi dari dalam kamar kosan. Aroma itu pun semakin hari semakin menyengat. Karena tidak kunjung ada kabar dari Nita, pemilik kosan pun akhirnya mulai membuka kamar kos tersebut, yang ternyata sumber bau itu berasal dari sebuah kardus. Meski pemilik kos mengeluarkannya, namun dia pun tidak berani untuk membongkarnya, khawatir jika itu barang pribadi milik Nita. Dan pemilik kos pun hanya membersihkan ruangan kosan tersebut. Tetapi semakin hari berlalu hingga 6 bulan lamanya, Nita pun tidak ada kabar beritanya. Otomatis biaya sewa kosan itu pun semakin hari semakin menunggak selama 6 bulan. Akhirnya pemilik kosan pun memutuskan untuk mengosongkan dan membersihkannya. Pada saat itulah pemilik kosan mulai membuka isi dalam kardus yang mengeluarkan aroma tidak sedap itu, yang di dalamnya ternyata ada kain bermotifkan ular. Pada saat dibuka berisikan kotak makanan. Setelah diamati, isi dalam kotak makanan tersebut berbentuk bayi berumuran 5 bulan. Dan bukan hanya satu, melainkan ada 7 bayi di dalamnya. Pada saat itulah pemilik kosan pun sangat terkejut dan langsung melaporkannya kepada ketua RT setempat. Dengan adanya penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang untuk melakukan evakuasi dan juga investigasi. Pada saat polisi melakukan evakuasi, hampir bayi yang berada di dalam kotak makanan itu dalam kondisi yang sudah tidak wajar. Polisi pun segera menggali informasi dari pemilik kosan tersebut. Berdasarkan informasi dari pemilik kosan, jika penyewa kosan bernama Nita Mangewa, yang diketahui jika dia seorang sarjana akademi kesehatan dan bekerja di kantor kesehatan. Dari informasi itulah diketahui jika Nita telah pindah bekerja di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara. Dengan adanya petunjuk yang didapat oleh pihak kepolisian, polisi pun menduga jika bayi-bayi itu merupakan hasil dari hubungan gelap dari penyewa kosan. Polisi pun segera mencari keberadaan dari Nita. Hasil investigasi polisi menunjukkan jika Nita memiliki hubungan asmara dengan seorang pria berinisial SM berusia 30 tahun yang merupakan seorang buruh pabrik di daerah Kalimantan Selatan. Yang diketahui juga jika pasangan ini pun telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2012 yang silam. Berbekal informasi yang didapat oleh pihak kepolisian, polisi pun segera melakukan pelacakan keberadaan dari mereka berdua, yang pada akhirnya keduanya pun berhasil diamankan di daerah Konawe dan Kalimantan Selatan. Mereka berdua pun segera dikirim kembali ke Makassar guna melakukan penyelidikan. Rencananya Nita akan dilakukan uji kejiwaan, lantaran pada saat polisi akan melakukan penangkapan kepadanya,
dia pun berteriak histeris sambil berteriak meminta pertolongan dan langsung menelpon seseorang. Awal penangkapan Nita, dia mengaku jika bayi-bayi itu merupakan bayi dari temannya. Namun setelah terus-menerus didesak dengan sejumlah bukti, akhirnya Nita pun mengakui jika itu adalah bayi atas kehamilannya. Pada saat dilakukan penyelidikan, Nita pun mengakui jika ketujuh bayi itu merupakan anaknya hasil dari hubungan dengan kekasihnya sejak tahun 2012. Sejak hubungan dengan pria itu, Nita mengaku sudah 7 kali memiliki anak. Tetapi karena merasa malu, Nita dan kekasihnya memilih untuk menghilangkan kehamilannya itu. Nita pun mengaku telah dijanjikan untuk dinikahi oleh kekasihnya. Sejak tahun 2012 itulah Nita mulai menghilangkan kehamilannya itu. Namun tahun-tahun berikutnya dia pun selalu hamil dan terakhir kehamilannya pada tahun 2017. Di dalam box makanan itulah Nita menyimpan bayi-bayinya. Dan ternyata box makanan itu pun selalu dibawa berpindah-pindah tempat, termasuk pada saat Nita berpindah tempat kos. Di dalam pengakuannya, box makanan itu pun rencananya akan dikuburkan di kampung halamannya di Toraja, tetapi menunggu kekasihnya menikahinya. Namun hubungan mereka ini ternyata tidak mendapatkan restu dari orang tuanya Nita, dikarenakan kekasihnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dan diketahui jika keduanya sama-sama berasal dari satu kampung di Toraja. Selama belum dinikahi, selama itu juga box kotak itu pun selalu dibawa dan tidak mau dimakamkan oleh Nita. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan mereka semakin hari semakin menjauh dan merenggang. Seringnya terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Bukannya bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi kekasihnya malah memblokir pesan WhatsApp miliknya Nita. Hingga pada bulan April 2021, mereka pun putus kontak. Nita pun sudah berusaha untuk mencari info keberadaan dari kekasihnya, namun selalu gagal. Setelah hilang kontak itu dengan kekasihnya, Nita pun memutuskan untuk mencoba membuka lembaran baru dan memulai hidup barunya dengan cara merantau ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Sedangkan bayi-bayi yang selama ini dia simpan, dia biarkan tidak terurus di dalam kamar kosannya yang berada di Bringkanaya, Kota Makassar. Pasca ditemukannya bayi-bayi itu, bapak dan ibu kos akhirnya teringat dengan mimpi sebelum penemuan bayi itu. Dan ternyata mimpi itu adalah firasat yang seperti ingin menyampaikan jika ada bayi di dalam rumah mereka. Seminggu sebelumnya, Bapak Samsul selalu bermimpi melihat bayi selama 7 hari berturut-turut. Dan terakhir menurut Pak Samsul, dia melihat bayi perempuan yang sepertinya ingin dibawa oleh seseorang. Lalu di dalam mimpinya itu, bayi tersebut pun direbut dan digendong olehnya. Selain Bapak Samsul, Ibu Ulfa sang istri pun bermimpi dan memiliki firasat yang sama. Dikarenakan sebulan sebelum ditemukan bayi-bayi itu, dia juga pernah bermimpi menggendong 2 bayi di tangan kanannya dan kirinya. Namun pada saat itu, dia hanya mengira jika mimpi itu adalah tanda jika dia akan hamil lagi. Ternyata itu tanda-tanda jika ada bayi yang sepertinya ingin dikeluarkan dari rumahnya. Ibu kosan pun tidak menaruh curiga kepada pelaku wanita ini, dikarenakan melihat tubuhnya yang selalu langsing dan wajahnya yang lugu. Diketahui jika pelaku ini taat beribadah dan mengaku sebagai anak Tuhan. Cara pelaku menghilangkan kehamilannya bisa dikatakan sangatlah rapi, lantaran pelaku ini merupakan alumni mahasiswi kesehatan dan pernah bekerja di salah satu rumah sakit. Namun pengakuan pelaku, dia menghilangkan kehamilannya menggunakan racikan tradisional. Dan dalam melakukan perbuatannya itu, kekasihnya selalu membantunya. Hingga kini kasus ini pun masih berjalan di ranah penyelidikan pihak kepolisian. Kedua pelaku terancam dengan vonis 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Guys, dengan adanya kasus ini pun mengajarkan kita agar selalu menghindari hubungan terlarang di dalam hubungan selain pernikahan.
yang berakibat belum siapnya mental pasangan jika kehamilan itu harus terjadi, sehingga segala cara dilakukan untuk menutupinya. Dan yang kedua, untuk wanita, selalu waspada dan selalu berjaga diri. Jangan mudah percaya dengan rayuan pria, seolah-olah akan bertanggung jawab padahal cuma mau gratisan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?